Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Nah, di video ini aku mau sharing atau membahas tentang plus minusnya jadi istri tentara. Nah, sebenarnya ya teman-teman, di video ini tuh aku tuh pengen membahas suka dukanya, keuntungannya, atau hal yang tidak enak saat menjadi istri tentara gitu ya. Tapi ternyata saat aku tag video itu, videonya tuh panjang banget dan membahas sukanya atau plusnya atau keuntungan menjadi istri tentara itu ternyata udah banyak teman-teman, atau panjang gitu penjelasannya. Semoga dengan aku membahas keuntungan atau sukanya menjadi istri tentara bisa memotivasi teman-teman yang sedang pengajuan lebih berjuang lagi, lebih semangat lagi, dan tidak pantang menyerah. Nah, buat teman-teman yang masih jomblo gitu ya, mungkin bisa nih buat cari pendamping abdi negara. Keuntungan yang pertama yaitu merasa aman dan terlindungi, jelas dong, dimana kalau suaminya itu seorang tentara, seorang abdi negara gitu ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi tuh pasti terasa aman. Karena apa? Kan jelas sudah pasti kalau tentara gitu ya sudah dibekali dengan bela diri, udah cakep lah untuk kalau misal nih ada pencopet ataupun ada yang ganggu, pasti suami sigap untuk melindungi istrinya. Nah, enaknya lagi gitu ya, kalau calon suaminya tentara itu biasanya tuh tegas teman-teman. Jadi setiap mengambil atau setiap menghadapi masalah itu langsung tuh cak cek cak cek gitu loh. Kalau misal nih ada yang ganggu kita nih, langsung tuh gercep suaminya, siapa, kenapa gitu. Nah, itu enaknya yang pertama. Keuntungan kedua yaitu jika kita sudah menikah dengan abdi negara, yaitu kerja suami kita tuh enggak jauh dari rumah, jadi masih satu lingkungan nih. Misalnya kayak aku kan tinggal di asrama kesatuan ya, suami aku kerjanya tuh ya di kesatuan ini, dan aku dan suamiku tinggalnya di asrama di dalam kesatuan ini. Jadi kayak suamiku itu ya kalau kerja, kalau apel, kalau korve atau apel atau jaga gitu ya di lingkungan di asrama itu, di lingkungan kesatuan itu. Misalnya nih baterainya ada di belakang rumah, lapangannya ada di belakang rumah, terus kemudian posnya ada di depan, ada di belakang. Jadi tuh ya enak, jadi kita tuh masih bisa memantau setiap gerak-gerik suami kita nih. Misal nih suami izin nih mau kemana, oh ke depan gitu, ke depan, ya udah itu pasti di lingkungan. Karena apa? Di sebuah kesatuan gitu kan ada ya izin buat keluar masuk. Jadi tuh kadang gitu yang kalau yang udah di dalam rumah atau yang udah di dalam asrama yang berkeluarga tuh males teman-teman buat keluar masuk. Jadi ya suami kita tuh perginya tuh gak bakal jauh-jauh di dalam lingkungan kesatuan atau asrama tersebut. Kerjanya pun juga gak full time teman-teman, dari pagi sampai sore gitu ya. Jadi misal nih paginya apel atau korve gitu ya, siangnya kan istirahat. Nah, istirahatnya tuh suami kita bisa pulang ke rumah, masih bisa makan bareng, masih bisa ya nonton-nonton TV bareng, beristirahat bareng. Terus nanti siangnya kerja lagi, sore udah pulang, ya udah kita tuh bakal ketemu terus setiap hari. Kemudian yang ketiga yaitu kita merasa bangga menjadi pendamping abdi negara atau menjadi istri tentara. Nah, itu tuh sebuah apa ya, sebuah kebanggaan sendiri teman-teman. Walaupun kita tuh enggak pamer, kita tuh enggak harus menunjukkan ini loh aku udah bisa nikah sama anggota TNI, bukan begitu ya teman-teman. Jadi tuh kalau kita bisa menikah dengan seorang abdi negara di mana dia tuh kerjanya tuh berjuang gitu ya untuk menjaga dan bela negara kita, jadi itu terasa apa ya, terasa wah gitu loh teman-teman, kita bisa mendampingi seorang abdi negara. Kemudian keempat ini masih berhubungan dengan yang nomor 3 tadi teman-teman. Jadi saat kita udah bangga nih ya jadi istri tentara, saat kita nanti keluar gitu ya, kumpul keluarga, kumpul teman, ataupun kumpul dengan orang lain, kita merasa terhormat gitu loh teman-teman. Karena apa ya, bukannya sombong gitu ya teman-teman, bukannya kita pamer atau gimana, jika suami kita gitu ya seorang TNI gitu bisa kayak mengangkat nama baik gitu loh teman-teman. Lanjut yang kelima yaitu jika kita
kita jadi pendamping atau istri dari TNI gitu ya teman-teman, kita bakal dapat yang namanya tunjangan. Nah, tunjangan ini tuh meliputi tunjangan istri, tunjangan anak, dan kesehatan. Nah, jadi saat kita udah nikah nih, udah resmi, nanti suaminya udah ngurus, kita tuh bakal dapat tunjangan tiap bulannya saat gajian teman-teman. Walaupun jumlahnya itu nggak banyak ya teman-teman, tapi lumayan lah untuk menambah pendapatan atau gaji suami. Nah, jika sudah punya anak ya teman-teman, itu juga bakal dapat tunjangan anak juga teman-teman. Jadi enak banget kan, udah dapat gaji suami, dapat tunjangan istri, dan juga tunjangan anak. Dan satu lagi teman-teman, yaitu adanya layanan atau fasilitas kesehatan, tunjangan kesehatan, yaitu berupa BPJS ya teman-teman. Jadi saat kita udah nikah sama abdi negara, seperti halnya kita nikah dengan PNS ya, atau pegawai yang ada layanan BPJS ya, kita bakal ikut gitu ya, bakal terdaftar juga di BPJS, ikut BPJS suami, dimana kita tidak perlu membayar iuran bulanannya. Kemudian yang keenam ya, sukanya atau senengnya jadi pendamping abdi negara. Kalau udah nikah nih, paling enak tuh kita bakal dapat jatah rumah dinas. Nah, jadi bagi yang udah nikah nih sama anggota TNI, pasti udah tahu dong dapat rumah dinas. Bentuknya tuh kayak di perumahan gitu, rumahnya tuh sama, mirip, ukurannya sama, warnanya sama. Jadi saat kita udah nikah nih sama TNI, nggak perlu pusing lagi buat bangun rumah, beli rumah, karena kita nanti bakal tinggal di asrama gitu ya, atau yang biasa disebut dengan rumah dinasnya TNI. Lanjut, keuntungan yang ketujuh ya teman-teman, setelah kita mendapat rumah dinas, kita tidak perlu pusing-pusing buat bayar listrik ataupun bayar air. Yaps, betul banget. Jadi selain kita dapat fasilitas rumah, kita juga dapat fasilitas gratis listrik dan juga air teman-teman. Lanjut, yang kedelapan yaitu kalau kita udah tinggal di asrama gitu ya, berdampingan dengan tetangga-tetangga gitu ya, kita bakal dapat teman lebih banyak lagi, bakal dapat teman yang asalnya itu di berbagai daerah. Nah, misalnya kayak aku nih, aku kan asalnya dari Jateng gitu ya. Saat aku pindah nih ke ikut suami, ikut ke asrama ya teman-teman, itu baru-baru nih ibu-ibu di sini, ada yang dari Lombok, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Bali, ada yang dari Ambon, ada yang dari Sumatera, dan masih banyak lagi. Jadi tuh enak gitu loh teman-teman, apalagi kalau setiap daerah kan bahasanya tuh berbeda, makanannya berbeda, jadi tuh bisa saling bertukar cerita, saling bisa berbagi makanan, ini makanan khas daerah aku, kayak gitu teman-teman. Lanjut, yang kesembilan, saat kita sudah tinggal di asrama ya teman-teman, enaknya itu semua fasilitas tuh sudah disediakan oleh kesatuan teman-teman. Mulai dari ada koperasi kalau kita mau butuh belanja, kemudian ada kesehatan gitu ya, misal kita sakit kita bisa periksa di situ, bisa minta obat di situ. Kemudian di sini juga ada sekolah juga teman-teman buat KB dan juga TK. Terus kemudian ada taman bermain, ada taman untuk jalan-jalan kayak gitu. Kemudian di kesatuan itu banyak banget tersedia lapangan teman-teman, mau itu lapangan sepak bola, buat bulu tangkis, buat voli, buat tenis. Jadi teman-teman tuh masih bisa berolahraga saat tinggal di asrama. Kemudian yang ke-10 yaitu enaknya kalau kita menikah dengan anggota TNI ya teman-teman, kita bisa menikah dengan tradisi ala-ala kerajaan ya, walaupun kita bukan keturunan kerajaan gitu ya, kita bukan dari bangsawan, kita masih bisa menikmati pernikahan dengan tradisi ala-ala kerajaan, yaitu adanya tradisi sangkurpora. Teman-teman pasti sudah banyak yang tahu dong apa itu tradisi sangkurpora. Jadi tradisi saat kita nikah ya teman-teman, saat resepsi atau setelah ijabnya gitu ya, pasti ada nih anggota yang baris yang ngangkat pedang pora gitu ya, nanti pengantinnya tuh lewat di tengahnya. Itulah tradisi sangkut pora ya teman-teman, yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan oleh pengantin yang menikah dengan abdi negara. Kemudian yang terakhir ya teman-teman, keuntungan saat kita menikah dengan abdi negara yaitu kita bakal dilindungi
secara hukum teman-teman pernikahannya. Maksudnya apa? Maksud gini nih, misal nih di sebuah pernikahan kan enggak melulu mulus gitu ya hubungannya, pasti adalah cekcok. Nah mungkin nih suaminya khilaf nih melakukan KDRT nih sama kita ya. Nah kita tuh bisa melaporkan ini teman-teman di kesatuan dan bakal ditindak gitu loh teman-teman, bakal dapat warning kalau yang dilakukan itu sebuah kesalahan. Nah selain KDRT misal nih suami melakukan perselingkuhan atau ingin cerai atau ingin apa, nah itu juga bakal diproses teman-teman, tidak bisa dilakukan secara sepihak menyelesaikannya. Misal nih kalau orang sipil gitu ya, misal nih ketahuan selingkuh aku mau cerai gitu, nggak bisa semudah itu teman-teman, pasti bakal ada yang namanya penyelidikan, kemudian untuk proses cerainya itu susah banget teman-teman. Itu juga berlaku buat istrinya ya teman-teman. Kalau misal istrinya yang nakal nih ya pasti sama teman-teman, bakal ditindak juga. Itu tadi keuntungan atau sukanya atau plusnya menikah dengan abdi negara ya teman-teman, menjadi istri seorang TNI. Nah gimana nih setelah nonton video ini, teman-teman makin semangat gak nih buat pengajuannya, atau mungkin teman-teman mau cari nih calon-calon suami dari kalangan abdi negara. Nah buat teman-teman ya yang mau sharing gitu ya, atau mau berbagi kehidupannya yang mungkin sudah menikah dengan anggota TNI gitu ya, atau masih penasaran lagi tentang gimana sih jadi istri tentara, bisa ya komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal bales DM teman-teman. Nah cukup sekian video ini ya, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di share ke sosial media teman-teman. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.